Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali rasanya Bapak berada di dalam ruangan ini dengan Anda sekalian, yang tentunya kita akan sama-sama melakukan satu kegiatan yang amat bermanfaat. Anda sekalian, sebelum melakukan kegiatan tersebut, Bapak teringat satu pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Insya Allah setelah nanti kita saling kenal satu sama lain, maka kita akan saling menyayangi, menghormati, dan menghargai satu sama lain. Baik, untuk itu perkenalkan, nama Bapak Arif Arianto, biasa dipanggil dengan Pak Arif. Bapak berasal dari kota Jakarta. Ya benar, dari Provinsi DKI Jakarta. Bapak adalah mahasiswa program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Indah Prasta PGRI. Baik, Anda sekalian, dalam kesempatan kali ini Bapak akan melakukan salah satu layanan dalam bimbingan konseling, yaitu layanan orientasi. Tujuan layanan orientasi ini berupaya menjembatani kesenjangan antara seseorang dengan suasana ataupun objek-objek baru. Anda sekalian, agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai, sehingga akan lebih mudah Anda mengikuti kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di sekolah ini guna mencapai keberhasilan belajar. Adapun satu bahasan, ada yang tahu apa isi layanan orientasi tersebut? Baik, layanan orientasi tersebut adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan kliennya, dalam hal ini Anda sekalian, yaitu untuk memahami lingkungan yang baru, khususnya lingkungan sekolah ini. Kebetulan siswa-siswi baru di sekolah ini dalam rangka mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik atau anak-anak sekalian di lingkungan yang baru atau di sekolah itu. Anak-anak sekalian, ada pun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu penyesuaian diri di lingkungan sekolah baru. Anak-anak sekalian, Bapak memiliki satu cerita, yaitu terdapat dua orang, sebut saja si A dan si B. Nah, si A ini baru pertama kali datang ke sebuah kota besar, yang mana ia berada dalam keadaan yang buta. Buta di sini buta dalam tanda kutip, buta tentang arah yang hendak yang dituju, terus buta tentang adat istiadat, terus buta tentang jalan kemana ia harus menuju, buta tentang segala hal yang ada di kota tersebut. Akibat dari kebutaannya, tidak jarang si A tersesat dan tidak tercapai apa yang hendak ditujunya. Berbeda dengan si B. Si B ini sama-sama dengan si A, sama-sama baru pertama kali mengunjungi kota besar tersebut. Namun, apa yang berbeda? Yang berbeda di sini, si B mampu menentukan arah kemana yang akan dituju. Kemudian mampu menentukan kemana dia akan pergi. Lalu menentukan kendaraan apa yang akan si B tunggangi ketika ingin sampai di suatu tempat. Mengapa ini berbeda? Ada yang tahu? Baik.
Jawabannya, karena si B hafal dan tahu situasi kota tersebut, meskipun si B ini dengan si A sama-sama baru pertama kali mengunjungi kota besar tersebut. Akan tetapi si B ini memiliki usaha untuk mengenal kota tersebut, terus mencari tahu jalan di kota tersebut, terus mencari tahu tempat-tempat di kota tersebut, lalu mencari tahu pula ada istiadat seperti apa di kota tersebut sehingga dia mampu menguasai kota tersebut. Nah, demikian dengan Anda sekalian sebagai siswa baru yang belum mengenal begitu banyak hal yang ada di sekolah ini, sehingga penyesuaian diri terhadap sekolah ini sangat diperlukan untuk Anda sekalian. Baik, Anda sekalian, dari cerita tersebut dapat kita pahami bahwasanya menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru itu sangat perlu agar kita tidak tersesat di dalamnya. Begitu juga dengan Anda sekalian, sangat perlu untuk menyesuaikan diri di sekolah baru. Baik, Anda sekalian, nanti pada saat kita melakukan kegiatan dalam layanan orientasi ini, Bapak berharap selama proses Anda memperhatikannya, lalu kepatutan yang ada dalam kegiatan ini, misalnya Anda harus menjaga konsentrasi penuh, fokus apa yang Bapak sampaikan. Anda juga harus duduk sesuai dengan kenormalannya. Misalnya di saat nanti ada hal-hal yang mungkin mengundang gelak tawa, Bapak berharap mohon disikapi dengan secara wajar. Misalnya tidak tertawa terbahak-bahak sampai memukul-mukul meja. Juga bila mana nanti akan ada pernyataan, hendaknya dilakukan bergantian, tidak saling berebut, dan bila mana ada yang berbeda pendapat, misalnya di antara Anda ini, maka kita perlu menghargai pendapat yang berbeda tersebut. Baik, Anda sekalian, agar kegiatan ini efektif, perlu juga diperhatikan bagaimana aturan dan tata cara mengikuti kegiatan layanan orientasi. Nanti di awal Bapak akan berikan penjelasan mengenai topik yang kita bahas tadi. Sudah kita singgung di awal mengenai penyesuaian diri dengan lingkungan baru atau sekolah baru. Kemudian selama Bapak menerangkan, silakan Anda sekalian diperkenankan untuk bertanya dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Lalu nanti Bapak juga akan mempersilakan Anda untuk membuat kelompok kecil. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan tentang apa yang kita bahas di awal tadi. Dan apa yang kita bahas dalam kelompok itu nanti akan diberitahukan pada saat pelaksanaan kegiatan selesai. Nah, setelah berdiskusi, maka setiap kelompok mewakilkan untuk memaparkan apa yang telah didiskusikan dari kegiatan tadi, dan kelompok lain silakan menanggapi satu sama lain. Bagaimana? Sudah paham? Baik. Sebelum dimulainya layanan orientasi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bapak sampaikan dan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini
dapat berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan dapat diterima oleh Ananda sekalian dan dapat diserap, disimpan di memori Ananda sekalian agar dapat direalisasikan di kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, kita masuk kegiatan inti. Ada yang tahu penyelesaian diri itu apa? Ya, penyelesaian diri adalah proses yang terjadi secara terus-menerus yang dilakukan oleh seseorang dengan dirinya sendiri kepada orang lain serta lingkungan untuk mengatasi konflik, kesulitan dan frustasi antara dirinya dengan lingkungan. Selanjutnya di sini ada aspek-aspek penyesuaian diri. Yang pertama ada penampilan nyata. Penampilan nyata di sini atau yang disebut dengan over performance yang diperlihatkan individu sesuai dengan norma yang berlaku di dalam kelompoknya. Berarti individu dapat memenuhi harapan kelompok dan dapat diterima menjadi anggota kelompok tersebut. Nah, aspek yang kedua yaitu penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok. Nah, di sini individu mampu menyesuaikan diri secara baik lalu dengan setiap kelompok yang dimana individu tersebut memasukinya, baik teman sebaya maupun orang besar. Aspek yang berikutnya yaitu sikap sosial. Sikap sosial di sini individu atau Anda sekalian mampu menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap orang lain, lalu ikut pula berpartisipasi dan dapat menjalankan perannya dengan baik dalam kegiatan sosial. Nah, aspek yang keempat yaitu kepuasan pribadi, ditandai dengan adanya rasa puas dan perasaan bahagia karena dapat ikut ambil bagian dari aktivitas tersebut, aktivitas dari kelompok maupun menerima diri sendiri apa adanya dalam situasi sosial. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Di sini ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini ada faktor internal. Yang pertama ada motif. Di sini motif merupakan dorongan-dorongan sosial seperti dorongan untuk berprestasi, dorongan untuk menjadi lebih tinggi di dalam lingkungan, dorongan untuk bersosialisasi sebagai individu yang manusia yang dimana membutuhkan orang lain. Yang kedua ada self concept atau konsep diri, yang dimana individu memandang dirinya sendiri serta sikap yang dimilikinya baik terkait dengan dimensi fisik, karakteristik, terus individual dan motivasi diri. Selain itu, self concept ini meliputi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh dirinya dan juga kekurangan atau kegagalan dirinya. Individu yang memiliki konsep diri di sini, konsep diri yang positif akan mampu menyesuaikan dirinya dan menyenangkan dibandingkan dengan individu yang memiliki konsep diri yang buruk. Selanjutnya ini ada persepsi, di mana proses pengamatan dan penilaian melalui kognitif maupun afeksi individu terhadap objek, peristiwa, lalu dalam pembentukan konsep baru. Kemudian selanjutnya ada sikap. Sikap di sini merupakan kesiapan atau kesediaan individu untuk bertindak
sikap yang baik, cenderung lebih mudah dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dibandingkan dengan individu yang memiliki sikap tidak baik. Selanjutnya ada inteligensi. Di sini inteligensi atau minat sebagai langkah awal dalam berinteraksi ataupun proses penyesuaian diri. Dengan inteligensi, individu dapat menganalisis dan menalar. Selain itu, dengan adanya minat terhadap sesuatu yang akan membantu atau mempercepat proses penyesuaian diri individu. Selanjutnya ada kepribadian. Prinsipnya, individu yang memiliki kepribadian ekstrovert cenderung mudah menyesuaikan diri dibandingkan dengan individu yang memiliki kepribadian introvert. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, kita lanjut di faktor selanjutnya, yaitu faktor eksternal. Ada berapa sih faktor eksternal mengenai penyesuaian diri? Ada yang tahu? Di sini ada beberapa faktor eksternal, yaitu yang pertama ada keluarga. Faktor eksternal keluarga ini yaitu merupakan pintu awal individu dalam belajar berinteraksi dengan individu lainnya. Pada dasarnya, pola asuh akan menentukan kemampuan penyesuaian diri individu. Keluarga yang mengandung pola asuh demokrasi akan memberikan kesempatan lebih kepada individu untuk berproses dalam penyesuaian diri lebih baik. Jadi, di mana di sini keluarga itu adalah salah satu tempat di mana seseorang atau individu dapat menyesuaikan dirinya di dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya di sini ada kondisi sekolah atau lingkungan sekolah yang saat ini Anda sekalian harus dapat atau bisa menyesuaikan diri di sekolah. Sekolah dan dengan lingkungan yang kondusif akan sangat mendukung individu agar dapat bertindak dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungannya secara selaras. Ya, yang selanjutnya ada kelompok sebaya atau teman sebaya. Nah, kelompok sebaya di sini akan mempengaruhi proses penyesuaian diri individu. Lalu kelompok sebaya dapat menjadi sarana yang baik dalam proses penyesuaian diri. Namun ada juga yang sebaiknya sebagai menghambat proses penyesuaian diri individu. Jadi di sini teman sebaya atau anak sekalian dan teman-teman sekalian di sini dapat menyesuaikan diri. Misalkan Anda dapat berkenalan dengan teman baru, dengan terus tahu dengan guru-guru di lingkungan sekolah, lalu tahu di mana tata letak ruangan-ruangan, misalkan kayak seperti lab atau perpustakaan atau kantin dan sebagainya. Baik, selanjutnya di sini ada prasangka sosial. Prasangka sosial di sini akan menghambat proses penyesuaian diri individu apabila masyarakat memberikan label yang negatif kepada individu seperti nakal, terus suka melanggar peraturan, terus suka menentang orang tua dan sebagainya. Nah, di sini yang berikutnya ada hukum dan norma. Hukum dan norma akan membentuk penyesuaian diri yang baik apabila masyarakat konsekuen dalam menegakkan hukum dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi di dalam hukum dan norma ini anak-anak sekalian tidak tidak sembarangan untuk menyesuaikan diri. Gitu. Misalkan Anda mempunyai teman yang ibaratnya teman-teman Anda itu sudah dicap oleh masyarakat itu sebagai kelompok atau sesuatu yang membuat meresahkan masyarakat gitu. Jadi Anda tidak perlu untuk mengikuti atau menyesuaikan diri pada kelompok tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, jika sudah paham semuanya,
seperti yang di awal, Bapak akan membuat kelompok kecil. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, jadi 5 orang tersebut akan mendiskusikan tentang langkah saya menyesuaikan diri dengan lingkungan baru saya. Ya. Terima kasih buat Anda sekalian atau kelompok-kelompok sekalian yang sudah mempresentasikan atau memaparkan hasil kinerja siswa atau Anda sekalian. Sampai sini